Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami, agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Menyatu dengan Hatimu Sendiri. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 4 ayat 4 berbunyi, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Selah. Ujilah dengan teliti hati Anda sendiri dan juga kualitas kasih Anda terhadap Allah. Tanyalah, apakah saya sudah menggunakan waktu hari ini untuk kesenangan diri, mencari hiburan sendiri, atau apakah saya menyenangkan orang lain? Apakah saya membantu orang-orang yang dekat kepada saya lebih berbakti kepada Allah dan untuk menghargai hal-hal yang kekal? Apakah saya menghidupkan agama di rumah tangga sendiri? Apakah saya menyatakan kasih karunia Kristus melalui kata-kata dan perilaku saya? Melalui penurutan, apakah saya menghormati orang tua dan memelihara hukum kelima? Apakah saya dengan sukacita menjalankan tugas kecil setiap hari, mengerjakan dengan setia, melakukan apa yang meringankan beban orang lain? Apakah saya menjaga bibir dari kejahatan dan lidah dari ucapan dusta? Apakah saya menghormati Kristus penebus yang menyerahkan hidupnya yang berharga agar saya dapat mencapai hidup kekal? Bertekunlah, teguhkanlah hati, kemukakanlah janji Allah, dan kemudian percayalah tanpa ragu-ragu. Jangan tunggu sampai merasakan perasaan hati yang khusus sebelum Anda berpikir bahwa Tuhan menjawab doa Anda. Jangan menandai beberapa cara Allah harus bekerja untuk Anda sebelum Anda percaya bahwa Anda menerima hal-hal yang Anda minta daripadanya, tetapi percayalah firman-Nya dan serahkanlah segala hal ke tangan Tuhan dengan penuh percaya bahwa doa Anda akan dihargai dan jawabannya akan dipenuhi pada waktu yang tepat dengan cara Bapa Surgawi melihat yang terbaik bagi Anda. Dan kemudian hidupkanlah doa Anda. Berjalanlah dengan rendah hati dan majulah ke depan. Amanat kepada orang muda, halaman 147. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dalam bahasa Inggris berjudul Commune with your heart, yang artinya berkomunikasilah dengan hatimu sendiri. Itu sebabnya dalam Mazmur 4 ayat 5 Daud berkata, "Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Jadi, kita dinasihatkan untuk berkomunikasi dengan hati kita masing-masing. Kenapa? Gospel Workers edisi 1915 halaman 272 paragraf 2 berkata, "Berkomunikasi dengan hati Anda sendiri dan kemudian berkomunikasi dengan Allah." Berkomunikasi dengan hati kita sendiri menyiapkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Sebab Allah berkomunikasi dengan kita di dalam hati kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 163 paragraf 3 berbunyi, "Tuhan berbicara, masuk dalam kamar Anda dan dalam keheningan berkomunikasi dengan hati Anda sendiri
mendengarkan suara kebenaran dan hati nurani. Tidak ada yang akan memberikan pandangan yang jelas tentang diri seperti doa rahasia. Ini pentingnya kita berbicara dengan hati kita sendiri. Sebab saat kita berbicara dengan hati kita sendiri, kita harus bertenang diri, agar kita dapat mendengarkan suara kebenaran dan hati nurani. Dan terlebih lagi, Allah berbicara kepada hati kita. Itu sebabnya tidak ada yang akan memberikan pandangan yang jelas tentang diri kita sendiri seperti doa rahasia. Nah, tentang Allah berbicara kepada kita dalam hati kita, Reflecting Christ halaman 128 paragraf 2 menyatakan, Allah sendiri berbicara ke dalam hati, menjadikan firman-Nya sebagai roh dan hidup. Karenanya penting sekali untuk kita berbicara dengan hati kita sendiri, sebab Allah berbicara ke dalam hati kita. Firman-Nya itu adalah roh dan hidup bagi kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 220 paragraf 1 berbunyi, Ujilah dengan teliti hati Anda sendiri dan juga kualitas kasih Anda terhadap Allah. Kita harus uji dan cek hati kita, sebab dalam hati kitalah Allah berkomunikasi dengan kita. Dan renungan hari ini memberikan daftar pertanyaan yang cukup banyak sebagai alat uji hati kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk bertenang diri, serta masuk ke dalam kamar agar tidak terganggu. Dan itulah pentingnya doa rahasia, doa pribadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Allah berbicara ke dalam hati kita? Sebab ingat, karena dosa, kita menjadi terpisah dengan Allah. Roh Nubuat menolong kita dalam Christ Triumphant halaman 369 paragraf 6 yang menyatakan, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, Dia berbicara ke dalam hati, mengisinya dengan roh-Nya. Allah berbicara ke dalam hati kita melalui anak-Nya. Dan saat Kristus berbicara ke dalam hati kita, Dia isi hati kita dengan roh-Nya, yaitu roh Kristus. Melalui kehadiran roh Kristuslah Kristus berbicara ke dalam hati kita. Itu sebabnya Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald Desember 17 tahun 1889 paragraf 8 yang berkata, Yesus sendiri mengetuk pintu hatimu. Akankah kamu mengizinkan Dia masuk? Dia berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maukah Anda mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati Anda? Saudaraku dalam Tuhan, Yesus mengetuk pintu hati kita, agar saat kita buka, Yesuslah yang masuk oleh kehadiran roh-Nya, yaitu roh Kristus. Dan perlu kita pahami semua bahwa roh Kristus ini bukanlah Allah Roh Kudus. Roh Kristus adalah roh-Nya Kristus itu sendiri, yang Dia curahkan ke dalam hati kita, sehingga oleh kehadiran roh-Nya, Kristus menyertai kita dan melayani kita di dalam hati kita. Nah, jika Kristus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran roh-Nya, maka saat kita berbicara dengan hati kita sendiri, hal itu sama dengan kita berbicara dengan Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita, agar kita menjadi lebih banyak waktu berbicara dengan Kristus yang tinggal dalam hati kita, sebab waktunya sudah semakin singkat. Yesus datang segera, dan karenanya kita perlu berjaga dan bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Untuk kami berkomunikasi dengan hati kami sendiri, sebab Allah berbicara ke dalam hati kami. Dan Dia berbicara melalui anak-Nya, Yesus Kristus. Dan saat Yesus berbicara ke dalam hati kami, Dia isi hati kami dengan roh-Nya.
Karenanya kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Kristus dalam hati ini, sehingga kami dapat berbicara dengan Dia setiap saat, mempersiapkan kehidupan kami untuk menyambut kedatangannya yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon akan keampunan dosa hanya melalui satu jalan dan satu nama, Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.